Garis hidupnya kemudian terisi oleh pengalaman pahit setelah mendapat kekerasan dalam rumah tangga dari sang suami. Kembali ke tanah air, Mano berbenah dan sukses menjejakkan kaki di panggung sinetron, lalu kemudian mendapat gelar dari Keraton Surakarta. Of course Mano akan jaga, tapi sebelum Mano dapat gelar juga Mano individually Mano sendiri juga nggak akan ambil project, for example, yang terlalu gimana. Jadi I think it's gonna be handled pretty well. Asal Inggris Manchester United ke Indonesia. Kalau saja tidak ada bom, kita pasti sudah menyaksikan laga Rio Ferdinand CS dan Boaz Salosa yang tergabung dalam Indonesian All-Star. Impian dan kesempatan emas itu menguap, sekali lagi karena ulah yang tidak bertanggung jawab, teroris. Boaz Salosa, Bambang Pamungkas, Marcus Horizon dan seluruh anggota timnas All-Star yang sudah dipersiapkan untuk pertandingan persahabatan melawan klub asal Inggris Manchester United tampak santai menggelar latihan. Timnas All-Star yang sudah menginap di Hotel JW Marriott sama sekali tak punya firasat apa-apa. Jumat pagi, Benny Dolo sang pelatih langsung menggiring seluruh pasukannya ke Stadion Gelora Bung Karno untuk latihan rutin. Tidak seperti biasanya, Jumat pagi itu Benny dan para pemainnya langsung berangkat tanpa sarapan. Dan siapa menyangka kalau 30 menit setelah keberangkatan mereka, bom meledak di hotel tempat mereka menginap dan juga Ritz-Carlton yang sudah di-booking sebagai markas MU selama di Jakarta. Awalnya cukup shock karena kita pergi dari sana 7-10 menit, artinya 30 menit setelah itu baru bom meledak. Kalau misalkan kami sempat sarapan aja mungkin kejadiannya akan lain. Selain mengutuk pelaku bom, timnas All-Star juga terpaksa harus mengerut dada karena tak bisa bertemu dengan para idola mereka. Harapan untuk bisa mencuri ilmu dari klub raksasa Inggris tersebut pupus setelah pihak MU membatalkan tur Asia mereka di Jakarta. Semua ini seperti ada pasti dan ada tidak pasti, jadi ketidakpastian dan kepastian itu. Jadi kita tetap siap, makanya kita tetap berlatih. Ya memang ada sedikit kecewaan ya, tapi menurut saya suatu hal yang wajar. Ketika tim sekelas MU mendengar ada bom di sini, mereka nggak mau datang, sangat wajar menurut saya karena mereka juga memiliki keselamatan mereka. Tapi lebih daripada itu bahwa bom ini jelas membuat Indonesia jadi larut marut lagi, artinya kita bisa mundur ke belakang. Jadi jelasnya sangat merugikan kita. Tapi kalau kita bicara rugi hanya karena MU nggak datang ke sini, terlalu minoritas menurut saya. Jadi bom ini memang peluang sangat besar buat bangsa Indonesia, cuma karena MU nggak datang. Bukan hanya para pemain, masyarakat pecinta sepak bola di seluruh pelosok negeri pun harus gigit jari karena tak bisa bersua dengan Rio Ferdinand, Gary Neville, Berbatov, ataupun para pemain MU lainnya. Padahal sejak jauh-jauh hari, mereka sudah membeli tiket agar bisa hadir di Gelora Bung Karno untuk momentum yang sangat langka ini. Kita akan pergi ber-15 dari keluarga, jadi papa, terus adik-adik, abang, ipar, terus semua bedol desa. Karena saya tuh udah pesan tiket sebelum orang nyari tiket, saya tuh udah punya tiket, sudah melunasi tiket saya itu di bulan Mei. Jadi itu semua udah selesai. Jadi saya tanya sama mereka, ini berapa persen nih? 50-50, 75, dan mereka langsung bilang enggak, kedatangan MU nih sekarang nih posisinya berapa, 50-50 kah, atau dengan adanya bom ini, atau 75. Dan itu promoter teman saya udah langsung bilang 95% Tam, 95% nggak datang. Jadi kalau misalnya sampai datang yang 5% itu tuh keajaiban. Ya udah. Aku udah beli tiketnya. Terapi udah dibeli tiketnya. Aku dibeliin sih, jadi nggak apa-apa. Tetap aja beli juga tiketnya. Berapa sih? Gue beli yang paling mahal lah pokoknya. Enggak, ada 3 juta, Pi. 3 juta. Nyaris tak ada lagi yang tersisa. Nyawa, materi, dan kini harapan untuk bisa melihat secara langsung para idola dari negeri jauh harus lenyap karena ulah para teroris. Lantas kapan kita bisa terbebas dari rasa ketakutan yang sudah 10 tahun menghantui kita? Sanggupkah sang dalang teror ditangkap dan dilenyapkan dari tubuh Ibu Pertiwi? Coba deh mentalnya dari bangsa kita sendiri akan merubah deh. Kalau itu merubah, kita akan lebih baik. Para pelaku
Dan mereka-mereka yang menggerakkan aksi terorisme ini akan dapat kita tangkap dan akan kita adili secara hukum. Di balik tragedi hidupnya, Manohara masih bisa tersenyum bahagia. Selain mendapat profesi baru sebagai pemain sinetron, ia bersukacita mendapat satu gelar kehormatan. Sementara itu, Nikita Willy baru pulang dari Tanah Suci sembari membawa secerca pencerahan. Usai penayangan sinetron Nikita, Niki langsung berangkat ke Mekah demi sujud syukur atas segala karunia yang telah didapat dalam kehidupannya. Selama 8 hari, Nikita Willy melakoni perjalanan sucinya di Mekah. Bersama sang bunda dan rombongan lainnya, Niki berangkat umroh dan baru tiba di tanah air kemarin sore. Inilah pengalaman pertama Niki menginjakan kaki di tanah sang Nabi. Belakang aku bisa dilihat Masjid Nabawi yang ada di Madinah. Tadi pagi aku baru melaksanakan raudhah. Iya. Nah, dan Jabal Uhud. Sekarang sekitar jam 11 dan ini panasnya 48 derajat. Meski merupakan perjalanan suci, namun tetap saja ada berbagai godaan yang datang menghampiri, termasuk para pria Arab yang mengajak Niki menikah. Ada sih, gue kayak khawatir, wajar sih, emang juga kayak kan kita nggak sekiranya jauh banget, cuman gue kayak yang penting kita saling percaya aja, dan gue yakin banget kan di sana juga nggak mungkin macam-macam kan, dia juga sama nyokapnya, jadi kayak gue percaya, maksudnya yakin aja kalau misalnya dia tuh baik-baik aja. Itu udah berapa, 5 atau berapa itu orang Arab minta kawin. Terus mamaku juga ada yang dilamar di situ, tapi bilangnya ke aku, itu ibu kamu suaminya masih ada gitu. Masih lah, enak aja loh, aku bilang gitu. Sujud syukur juga terungkap dari hati Manohara Odelia Pino. Selain karena sinetron yang ia bintangi hari ini tayang untuk pertama kalinya, Manohara bersukacita karena mendapat gelar kehormatan dari Kesultanan Surakarta. Jumat 17 Juli yang lalu, Manohara mendapat gelar Kanjeng Mas Ayu. Nanti sesudah promo Kanjeng Mas Ayu, Manohara Odelia Pino Retno Negro. Mano kan sekarang remaja Indonesia ya, the new generation of Indonesia. Jadi I hope that I can influence other people in the young generation of Indonesia to look more into the Indonesian culture that's sadly fading today. So I can bring that up here. Mano memang pantas kaget dengan perjalanan hidup yang sudah ia lewati. Bayangkan saja, tahun lalu ia juga mendapat gelar kehormatan dari Kesultanan Kelantan Malaysia sebagai Yang Amat Mulia Cik Puan Temenggung. Garis hidupnya kemudian terisi oleh pengalaman pahit setelah mendapat kekerasan dalam rumah tangga dari sang suami. Kembali ke tanah air, Mano berbenah dan sukses menjejakkan kaki di panggung sinetron, lalu kemudian mendapat gelar dari Keraton Surakarta. Of course Mano akan jaga. Tapi sebelum Mano dapat gelar juga Mano individually, Mano sendiri juga nggak akan ambil project, for example, yang terlalu gimana. Jadi I think it's gonna be handled pretty well. Teror bom, Manohara, dan Nikita Willy, 3 pengalaman yang memberikan pelajaran bahwa hidup harus terus berjalan. Di tengah ketidakpastian kapan teror akan melanda, kita dituntut untuk terus berjuang memaknai hidup. Semoga teror segera musnah dari muka bumi ini, sehingga kita bisa terus berkarya dan memberikan yang terbaik untuk nusa dan bangsa. Pemirsa, sampai di sini kebersamaan kita. Saya Dini Aminarti, beserta kru yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda.
Saksikan terus kabar-kabari setiap hari Senin dan Kamis jam 3 sore, serta Cek and Recheck setiap hari Selasa, Rabu, dan Jumat di jam yang sama hanya di RCTI. Oke, selamat sore dan sampai jumpa.